Kita diskusikan eksternal perilaku kerja. Jadi, pengaruhnya ya, interaksi, faktor eksternal, dan pengaruh faktor internal. Dalam perilaku kerja, seorang adalah hasil interaksi kompleks antara faktor-faktor yang berasal dari dalam diri, internal dan dari luar diri eksternal. Pemahaman akan kedua faktor ini penting untuk merancang intervensi yang efektif dalam meningkatkan kerja dan kesejahteraan karyawan. Ini faktor internal ya dalam, perilaku kerja. Kepribadian yang tadi ya. Karakteristik psikologis yang stabil seperti ekstraversi, kehati-hatian, keterbukaan terhadap pengalaman. Nah, kepribadian yang tadi ya, tim dalam bekerja tadi kan ada yang nimpuk itu kenapa kepribadiannya itu. Ya, lalu nilai dan keyakinan dia ada di dalam, di dalam peti itu tadi kan bukannya di luar mendorong, tapi ada di dalam gitu. Nilai dan keyakinannya, prinsip hidup dan kepandangan dunia, ini mempengaruhi prioritas dan keputusan kerja ya. Lalu motivasi yang tadi tuh, motivasinya seperti apa? Dorongan internal untuk mencapai tujuan baik intrinsik maupun ekstrinsik. Lalu kompetensi dan keahlian, pengetahuan, keterampilan teknis yang umumnya dimiliki individu. Ini kita dari dalam. Lalu kan kondisi emosional, kesehatan mental, tingkat stres, kemampuan regulasi emosi ini sangat mempengaruhi perilaku Bapak Ibu dalam bekerja gitu. Kalau lagi burnout ya udah pekerjaan pun nggak selesai-selesai gitu karena kondisi emosional tidak stabil, nilai-nilai norma, praktek yang dianut perusahaan mempengaruhi bagaimana karyawan berperilaku. Gaya kepemimpinan, cara atasan memimpin, memberikan feedback, berinteraksi dengan tim sangat berdampak. Kan kalau Bapak Ibu kan kemarin ada sempat bilang, atasan saya toksik," gitu. Ya. Otoriter gitu gayanya, kepemimpinnya, maunya didengarkan tapi tidak mau mendengarkan gitu, sampai capek gitu ya. Kemarin siapa yang ngomong itu saya lupa. Lingkungan fisik kerja, desain ruang kerja, pencahayaan, kebisikan, kenyamanan fasilitas. Lalu sistem reward dan punishment. Jadi kebijakan kompensasi, ke promosi, pengakuan, dan konsekuensi perilaku negatif. Tapi ada juga karena atasan sayang banget sama ini ya, satu orang ini, dia terus yang dipromosi, dia terus yang diakui gitu kan. Tiap saat pernah nggak Bapak Ibu yang kayaknya meeting terus, kapan kerjanya gitu, meeting terus. Jadi kayaknya waktu bekerja itu kayaknya cuma habis di meeting gitu, intrinsik ya. Di dalam beberapa mata kuliah ini sering dibahas ya, tapi kita bahas lagi. Ekstrinsik atau dari luar ini adalah ingin stiker bintang, berarti reward, ingin hadiah, takut hukuman, mengalahkan lawan, takut dimarahi. Nah, ini membuat seseorang termotivasi. Ya, atau memang dia ingin sesuatu hadiah itu bukan hadiah reward, maksudnya dia ingin mendapat satu, ya seperti kebutuhan finansial juga kita kan intrinsik. Ya, intrinsik rasa ingin tahu, rasa memiliki, menggemari, keinginan menjadi ahli, merasa bermanfaat, ini adalah motivasi dari dalam diri sendiri gitu. Ya, ini dikembangkan ya, bukan kalimat satu kalimat saja seperti itu. Lalu, motivasi kerja di intrinsik dan ekstrinsik adalah kekuatan yang mendorong individu untuk bertindak dan mencapai tujuan. Dalam konteks kerja, motivasi menentukan seberapa besar usaha, ketekunan, dan antusiasme antusiasme yang ditunjukkan karyawan atau seorang pekerja. Nah, motivasi intrinsik versus ekstrinsik ya. Eee Motivasi intrinsik, dorongan dari dalam diri, dilakukan karena pekerjaan itu sendiri memuaskan. Jadi kepuasan dari penyelesaian tugas, rasa bangga atas pencapaian, lalu kesenangan dalam proses belajar, passion terhadap bidang kerja, kesempatan mengembangkan diri, makna dari tujuan pekerjaan. Ini bisa diganti ya motivasi intrinsik ekstrinsik dalam kuliah ya. Jadi bisa digunakan dalam perkuliahan Bapak Ibu. Lalu motivasi ekstrinsik dalam kuliah, dorongan dari luar diri, dilakukan untuk mendapat reward atau menghindari hukuman, gaji dan bonus ya, seperti nilai yang tidak nilai yang rendah ya, itu nggak mau ya kan. Terus promosi jabatan kalau dalam perkuliahan itu berarti, lulus ya, lalu pengakuan pujian tentu siapa sih yang nggak mau diakui dalam nilainya ya. Lalu status sosial, dipercaya dosen, teman-teman, nah itu adalah motivasi ekstrinsik. Lalu menghindari sanksi, ya berarti tidak lulus dan lulus. Nah, ini adalah motivasi ekstrinsik yang dimiliki kita dalam kuliah maupun dalam bekerja ataupun dalam rumah tangga. Ya, kita mau bekerja buat, rumah kita, buat anak-anak kita, buat suami kita ya, banyak sekali Bapak Ibu.
Ya, saya pun ketika Bapak Ibu, memvalidasi ketika saya mengajar itu adalah sebuah pengakuan dan itu juga memotivasi saya sebagai dosen. Tapi apakah kritik itu membuat saya down atau apa? Tidak, itu sebagai suatu dorongan, ya dorongan untuk lebih memahami apa yang harus dilakukan ke depannya, selanjutnya. Ketidakjelasan tujuan, tidak memahami kontribusi pekerjaan terhadap visi besar. Konflik interpersonal, ini bikin kita juga motivasinya hilang, kurangnya otonomi, tidak ada ruang inisiatif, atau pengambilan keputusan semuanya diputuskan oleh atasan ya, semuanya, kita tidak ada peran di situ. Jadi ya kalau nggak ada peran lagi kayak kita udahlah, nggak semangat gitu. Lalu rutinitas, pekerjaan monoton, membosankan tanpa tantangan ya. Kemarin ibu siapa yang bilang, "Kok nggak ada," oh Ibu Metin ya bilang, "Kayaknya saya kalau nggak bosen tuh kayak nggak ada tantangan, saya bikin motivasi saya hilang." Lalu burnout dan kelelahan, beberapa dari kita juga sudah menceritakan pengalaman tentang burnout dan kelelahan ya kemarin ya, karena beban kuliah, beban kerja yang berlebihan, akhirnya sampai hilang motivasi. Ketidakadilan, persepsi bahwa reward, promosi, atau perlakuan tidak merata dan tidak adil. Jadi, mungkin Bapak Ibu merasa kemarin juga ada Ibu Friska ya, menceritakan bahwa merasa tidak adil gitu buat diri dia. Nah, itu juga menyebabkan motivasi kerja atau tugas itu hilang. Mismatch dengan nilai, pekerjaan tidak sejalan dengan nilai pribadi atau tidak bermakna. Konflik kerja ini adalah ketidaksepakatan atau pertentangan yang terjadi di antara individu atau kelompok dalam organisasi, yang dapat bersumber dari perbedaan tujuan, perbedaan nilai, persepsi, atau kepentingan. Nah, kalau udah latar belakang beda, persepsi beda, ini bisa terjadi konflik, Bapak Ibu. Nah, ini perlu diredam. Konflik tidak selalu negatif jika dikelola dengan baik. Konflik dapat menjadi sumber inovasi dan perbaikan. Namun, konflik yang tidak terselesaikan dapat merusak produktivitas dan iklim kerja. Jadi, dalam konflik itu kan pasti ada emosi di situ kan, Bapak Ibu. Emosi kesal, marah, cemas, ya. Nah, sebenarnya emosi-emosi itu ya memang perlu ditunjukkan karena itu kan sebenarnya sebagai suatu peringatan. Cara pandang berbeda terhadap situasi yang sama. Lalu tujuan bertentangan, divisi atau individu punya prioritas yang tidak selaras. Lalu terjadilah konflik. Kemudian kompetisi sumber daya, rebutan anggaran, waktu, atau fasilitas yang terbatas. Nah, ini juga jadi konflik gitu. Yang satu maunya dananya dialirkan di sini, yang satu mau lebih butuh dengan aliran karena dia merasa ini lebih penting. Akhirnya terjadi konflik. Komunikasi buruk, informasi tidak jelas atau salah tafsir.